Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, pelajaran akidah dan akhlak, yang mana kita sekarang pada pembahasan terakhir pada bab akhlak kepada tetangga. Silahkan kalian bisa buka buku akhlaknya halaman 39 dan 40, bab terakhir, bab akhlak kepada tetangga. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas terakhir bab akhlak kepada guru, ya. Di bab akhlak kita terakhir membahas bab akhlak kepada guru, dan kita telah membahas di antara contoh-contoh adab terhadap guru, ya. Dan sekarang kita pada pertemuan kali ini akan membahas pembahasan tentang akhlak kepada tetangga, halaman 39 dan 40. Silakan dibuka dulu bukunya. Tetangga adalah yang rumahnya dekat dengan kita, ya. Jadi sebelah rumah kita, kanan, kiri, depan atau belakang, itu adalah tetangga kita. Dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk memuliakan tetangga. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, pada hari kiamat, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Penting, ya. Wajib kita memuliakan tetangga kita, ya. Di antara ciri orang beriman, ya, adalah menghormati, memuliakan, berbuat baik, menolong serta membantu tetangga yang membutuhkan, ya. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari ini, ya, man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Dalam hadis ini jelaskan apa? Di antara ciri orang beriman adalah apa? Ia menghormati, memuliakan, berbuat baik, menolong serta membantu tetangga yang membutuhkan. Penting nih, kita kepada tetangga harus kita hormati, harus kita muliakan, harus kita berbuat baik, ya. Meskipun tetangga kita itu berbuat buruk dengan kita, ya, kita harus tetap berbuat baik. Dan kita harus tahu, ya, bahwasanya ada juga adab-adab tetangga. Sama kan, karena tetangga kita kan orang muslim. Ada seorang muslim pada muslim lainnya juga banyak. Di antaranya apa? Kalau ketemu salam. Kalau ada perlu bantuan, kita bantuin dia, ya. Jangan kita sama tetangga kita malah bermusuhan, ya. Malah saling benci, saling tuduh, saling berburuk sangka, nggak boleh, ya. Karena Rasulullah SAW memerintahkan pada seluruh umat Islam apa? Untuk memuliakan tetangga, ya. Bahkan dalam hadis disebutkan apa? Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Kenapa? Karena urusannya berat kalau nggak mau memuliakan tetangga, ya. Kalau nggak memuliakan tetangganya dibiarin aja, dicuekin seakan-akan hidup di hutan, ya. Nggak kenal sama tetangganya, nggak pernah ditegur, nggak pernah disapa, nggak pernah senyum. Kalau kayak begitu, buat tetangga kita jadi apa? Jadi nggak suka sama kita nantinya, ya. Makanya dalam hadis ini, di antara ciri orang beriman adalah ia menghormati, memuliakan, dan berbuat baik, serta tolong-menolong kepada tetangganya. Nah, kita akan membahas adab-adab terhadap tetangga, ya. Ini di antara adab-adab terhadap tetangga yang jumlahnya banyak, ya. Kalau di buku halaman 40 disebutkan hanya 6. Sebenarnya jumlahnya banyak. Nah, ini kita menyebutkan di antaranya saja. Yang pertama, mengucapkan salam dengan wajah yang ceria dan tersenyum ketika bertemu. Ya, ini paling penting nih. Kalau ketemu tetangganya, kita ucapkan salam. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, ya. Dengan wajah yang ceria, ya. Jangan dengan wajah yang cemberut. Assalamualaikum Pak, gitu. Langsung lewat gitu tanpa ngelihat, ya. Kita salam dulu. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Kita tengok wajahnya dengan kita apa? Senyum. Ya, kalau ketemu jangan kita bermasam, muka masam, nggak boleh, ya. Kita cemberut sama saudara kita, apalagi tetangga kita juga nggak boleh.
Ya, kita ketemu dengan sopan santun, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu, permisi saya mau lewat gitu. Ya, biar kita dinilai baik. Ya, karena adat orang Indonesia, kita orang Indonesia kalau ketemu itu mereka senang ditegur. Ya, senang ditegur. Assalamualaikum Pak, punten Pak, Ibu, punten mau lewat gitu. Ya. Senang kalau orang Indonesia. Jadinya orang tuh respect sama kita. Jadi orang itu menaruh perhatian dan senang sama kita. Kalau sebaliknya kita kalau ketemu sama tetangga nggak pernah ngucapin salam, nggak pernah ngucapin permisi, ya, maka tetangga itu akan nggak suka sama kita. Jadi kalau ada apa-apa masalah yang menyangkut kita, yang berkaitan dengan kita, dia nggak mau bela kita, nggak mau bantuin kita. Kenapa? Karena kita juga begitu. Sebaliknya kalau kita berbuat baik dengan mereka, kita salam, kita tegur, ajak ngobrol kadang-kadang, tolong kalau ada keperluan. Nah, kalau kita ada kesulitan, insya Allah mereka akan membantu kita. Ya, itu adalah adab yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu tetangga. Ya, nggak boleh ganggu tetangganya. Karena Nabi juga bersabda, Pak, al-muslim man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim itu adalah yang mana kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Masuk hadis ini ya, nggak boleh ganggu tetangga dengan lisan kita atau dengan tangan kita, dengan perbuatan kita, ya. Tetangga kita kata-katain atau kita ejek, itu nggak boleh. Ya, itu termasuk apa? Kita mengganggu dengan lisan. Nah, atau juga tetangga nggak boleh kita rumahnya, misalnya kita taruh motor kita taruh mobil kita, taruh kendaraan kita depan rumahnya sehingga dia nggak bisa lewat. Nggak boleh, zalim itu, ya. Nggak boleh juga, itu mengganggu itu. Juga misalnya kita menyetel murotal kencong-kencong gitu, kencong banget sampai tetangga tuh keberisikan. Ya, meskipun baik, murotal itu baik, Al-Quran ya, bacaan firman Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau menyebabkan orang lain jadi terganggu tuh nggak boleh. Bayangkan aja kita baca Al-Quran di masjid nih, ada orang yang sholat, kita nggak boleh kencang-kencang baca Al-Quran karena mengganggu orang sholat, ya. Nah, ini juga berlaku ya, kalau misalnya kita di rumah nggak boleh kita ganggu tetangga kita dengan lisan atau dengan tangan kita. Misal naruh kotoran kucing ditaruh di depan rumah tetangga, nggak boleh kita buang. Atau batu-batu misalnya kita lihat ada di tengah jalan, kita pinggirin tuh ke dekat pohon atau kemana, ini malah taruh di depan rumah tetangga, ya nggak boleh, ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak membicarakan aib tetangga. Ini penting, nggak boleh dibicarakan aib tetangga. Apa itu aib? Aib itu dosa, ya, atau apa namanya, hal yang tidak disukai oleh orang tersebut. Misalnya tetangga nih, teman kita namanya si Rudi contohnya. Kita punya teman namanya Rudi. Nah, Rudi itu pas lagi main sama kita kemarin ngompol. Nah, dia ngompol, kita ceritakan sama teman-temannya, padahal yang tahu dia ngompol cuma kita sendiri doang sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena teman-teman yang nggak tahu, ketika kita ketemu teman-teman langsung ngasih tahu, tahu nggak sih kemarin Rudi tuh ngompol. Nah, nggak boleh, itu termasuk membicarakan aib tetangga, ya, atau yang lain-lain nggak boleh. Misalnya dibicarakan aibnya, contohnya misalnya rumahnya qadarullah masih kurang bagus gitu. Misalnya catnya udah lama, udah tua gitu, udah rusak lah, cat-catnya tuh udah pengen luntur gitu. Diomongin, itu kok rumahnya jelek banget ya, emang nggak punya duit apa? Kan nggak boleh kita itu termasuk membicarakan aib tangga. Siapa tahu dia mempunyai uang tapi tidak digunakan untuk itu dulu, dia digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sampai tidak sempat dulu buat beresin rumahnya di luarnya, ya. Nah, itu tidak boleh membicarakan aib tetangga apapun, ya. Pokoknya hal-hal yang jelek gak boleh dibicarakan, ya. Selanjutnya, tidak berburuk sangka kepada tetangga. Nah, ini penting ya, seorang muslim gak boleh berburuk sangka kepada saudara yang lain, ya. Gak boleh suudzon, ya, karena kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hujurat apa? Inna ba'dadh-dhonni ismun. Sungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Nah, kalau kita ada berburuk sangka sama orang itu terhitung dosa, nggak boleh kita berburuk sangka, ya. Contohnya tadi, misalnya tetangga kita rumahnya kotor gitu, catnya kotor, kok nggak dibersihin, nggak dicat ulang yang bagus, sampai kita omongin, padahal kita nggak tahu
dia punya kebutuhan yang lebih dibutuhkan lagi daripada rumahnya. Misalnya ada anggota keluarga yang lagi sakit, atau untuk membeli kebutuhan keluarganya, untuk makan sehari-hari, untuk anaknya, atau untuk bayar istri dan lain-lain. Sampai nggak sempet merenovasi rumahnya, membereskan rumahnya bagian depan, ya. Nggak boleh buruk sangka pada tetangga kita, pada kaum muslimin juga semoga boleh kita berburuk sangka, ya. Kemudian selanjutnya yang kelima, jika tetangga kita buruk akhlaknya, kita harus sabar, ya. Jadi kita punya tetangga yang buruk akhlaknya. Gimana contohnya? Kita udah ketemu sama mereka, kita salam, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu, kita mau lewat gitu kan, permisi kita mau lewat, tapi dicuekin, dia buang muka ketika melihat kita dan gak menjawab salam kita. Kita jangan marah, kita doakan dia, semoga dia dapat hidayah dari Allah, semoga hatinya luluh, semoga hatinya diberikan kelapangan dada, ya, sehingga dia dapat menerima kita, ya. Atau bahkan kita udah berbuat baik, malah kita kita diusilin, kita dijahilin, dibuat jahat misalnya, ya. Misalnya dia malah parkir motornya depan rumah kita, atau malah bahkan merugikan kita, ya. Pokoknya mengganggu kita, nah kita harus sabar. Ya, kita harus sabar. Yang penting kita kita ada berbuat baik sama dia. Kita harus sabar. Dan yang paling penting juga kita harus doakan dia. Karena itu kan tetangga kita, saudara kita, saudara semuslim. Ya, kita doakan semoga dapat hidayah, semoga hatinya terbuka, semoga Allah SWT menunjukkannya kepada jalan yang benar, ya. Sama tetangga harus bersikap baik juga, ya. Kemudian selanjutnya yang keenam, membalas sikap buruk tetangga dengan kebaikan, ya. Jadi ada hubungannya juga dengan yang kelima. Jadi kalau tetangga memberikan kepada kita atau melontarkan kepada kita akhlak-akhlak atau perbuatan-perbuatan yang buruk, maka jangan kita balas keburukannya, tapi kita balas dengan kebaikan. Lihat contoh kita Rasulullah SAW. Ketika orang Yahudi, ya, yang benci sekali sama Rasulullah SAW, ketika Nabi lewat diludahin, diolok-olok, diejek. Ketika Yahudi itu sakit dan mau mati, akhirnya Rasulullah SAW datang ke rumahnya, didakwahin, Rasulullah dikasih hadiah. Akhirnya orang Yahudi itu malu, orang Yahudi itu kan, dia malu. Setiap hari orang yang saya ledekin, saya hina-hina, dia justru ketika saya sakit dia datang menjenguk saya. Akhirnya Allah SWT memberikan hidayah kepada hatinya dan dia masuk agama Islam. Itu contoh kita Rasulullah SAW, ya. Banyak orang-orang Quraisy atau yang lain berbuat keburukan kepada beliau, tapi beliau balas dengan kebaikan, ya. Dengan kebaikan di bahasa Rasulullah SAW, ya. Nah, itu adalah diantara adab-adab terhadap tetangga. Ya, masih banyak lagi. Nah, ini diantaranya yang bisa saya sampaikan. Semoga pelajaran kali ini bisa kita pahami dengan baik, dan kalau bisa juga kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari kepada tetangga kita. Kan kita udah tahu nih adik-adik kelas 2A, 2B, 2C dan 2D yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui nih dari penjelasan ini adab-adab terhadap tetangga. Nah, kita akan kalau bisa kita terapkan nih pada kehidupan kita sehari-hari adab-adab ini, ya. Insya Allah kita akan mendapatkan manisnya dari perbuatan baik yang kita kerjakan. Mungkin sampai sini saja dulu materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.